Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus volume keempat, Minggu 43, hari keempat. Firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai pribadi yang kudus dan benar. Dia yang memegang kunci Daud. Gambaran ini menunjukkan bahwa Kristus memiliki otoritas penuh atas rencana dan ekonomi Allah. Ketika dia membuka, tidak seorang pun dapat menutup, dan ketika dia menutup, tidak seorang pun dapat membuka. Kunci Daud bukan sekedar lambang kuasa kerajaan secara lahiriah, melainkan lambang otoritas Kristus untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi. Dalam pandangan rohani, Kristus adalah pusat pemerintahan Allah dan segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Ketika Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1, manusia diberi kuasa untuk mewakili Allah dan mengekspresikan Dia di bumi. Namun, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, otoritas itu hilang. Manusia tidak lagi mampu sepenuhnya mewakili Allah. Karena itu, Kristus datang sebagai Adam terakhir dan sebagai Daud yang sejati untuk memulihkan kembali pemerintahan Allah. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Raja yang memegang otoritas ilahi. Di dalam Dia, maksud semula Allah dipulihkan sehingga manusia dapat kembali hidup bagi ekspresi dan kerajaan Allah. Menurut pelayanan di dalam ministry Saudara Witness Lee, Rumah Allah dan kota Allah adalah dua aspek penting dari ekonomi Allah. Rumah Allah berbicara mengenai hadirat dan ekspresi Allah, sedangkan kota Allah berbicara mengenai pemerintahan dan otoritasnya. Kristus sebagai pemegang kunci Daud membawa umat percaya masuk ke dalam kedua aspek ini. Dia membuka jalan agar gereja menjadi tempat Allah diekspresikan dan juga sarana Allah menjalankan otoritasnya di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan gereja bukan sekedar persekutuan biasa, tetapi bagian dari administrasi rohani Allah. Saudara-saudari, otoritas rohani hanya dapat dimiliki oleh orang yang terlebih dahulu tunduk kepada Allah. Kristus adalah teladan tertinggi dalam hal ini karena Dia hidup sepenuhnya di bawah kehendak Bapa. Oleh sebab itu, Dia menerima segala otoritas di surga dan di bumi. Dalam pengalaman praktis, semakin seseorang belajar menyangkal diri dan tunduk kepada Tuhan, semakin ia dapat dipakai Allah untuk membuka jalan bagi pekerjaannya. Sebaliknya, orang yang hidup menurut ambisi pribadi tidak dapat memegang kunci dalam pelayanan rohani. Kristus membuka dan menutup demi satu tujuan, yaitu agar umatnya menikmati kekayaan Allah yang ada di dalam Dia. Ketika Tuhan membuka pintu rohani, umat percaya dapat mengalami terang, hayat, damai sejahtera, dan suplai ilahi. Namun ketika Tuhan menutup, seringkali kaum beriman merasa kering dan kosong di dalam batin. Pengalaman ini sebenarnya mendidik kita agar tidak bersandar pada kemampuan diri sendiri, melainkan belajar bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Hanya Dia yang memiliki kunci atas segala kekayaan rohani Allah. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya berusaha mencari kepuasan melalui keberhasilan, harta, pendidikan, atau pengakuan manusia. Namun, semua hal itu tidak dapat menggantikan Kristus sebagai sumber kekayaan rohani yang sejati. Manusia sering menggantikan Kristus dengan hal-hal yang baik, yang sebenarnya tetap bukan Kristus sendiri. Bahkan pelayanan, pengetahuan Alkitab, atau aktivitas keagamaan dapat menjadi pengganti Kristus bila tidak membawa orang kepada persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Karena itu, Tuhan terkadang mengizinkan pintu tertutup supaya hati kita kembali mencari Dia sebagai pusat segala sesuatu. Wahyu pasal 3 juga berbicara kepada gereja di Philadelphia, gereja yang mendapat pujian dari Tuhan karena memegang firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Kepada gereja seperti ini, Tuhan memberikan pintu yang terbuka. Dalam sejarah gereja, banyak pekerjaan Tuhan berkembang bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Tuhan sendiri membuka jalan. Sejak pemulihan kehidupan gereja dimulai, Tuhan terus membuka pintu Injil dan pelayanan firman ke berbagai bangsa.
Tidak ada kuasa manusia maupun kuasa kegelapan yang dapat menutup apa yang telah Tuhan buka. Aplikasi praktis bagi kaum beriman masa ini adalah belajar hidup di bawah pembukaan Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, melayani, atau bergerak dalam pekerjaan rohani, kita perlu mencari apakah Tuhan membuka jalan atau tidak. Banyak kegagalan rohani terjadi karena manusia bergerak tanpa menunggu pembukaan dari Tuhan. Rasul Paulus sendiri beberapa kali mengalami pintu yang tertutup dalam pelayanannya. Tetapi kemudian Tuhan membuka jalan lain yang lebih sesuai dengan maksudnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rohani bukan terutama soal kemampuan, melainkan soal mengikuti pimpinan Kristus sebagai pemegang kunci. Di dalam bagian mengenai Sebna dan Eliakim di Yesaya 22, terdapat gambaran bahwa segala sesuatu yang menggantikan Kristus harus disingkirkan. Sebna melambangkan manusia alamiah yang ingin mengambil tempat Kristus, sedangkan Eliakim melambangkan Kristus sebagai pribadi yang dipercaya oleh Allah. Dalam kehidupan kaum beriman, ego, ambisi, dan kemuliaan diri seringkali menjadi Sebna yang menghalangi pekerjaan Kristus. Tuhan ingin menggantikan semua unsur manusia alamiah itu dengan Kristus sendiri. Inilah makna salib dalam pengalaman sehari-hari. Bukan kita yang memegang kendali, melainkan Kristus yang menjadi pusat dan penguasa hidup kita. Pekerjaan rohani sejati bukan berasal dari kecakapan manusia, melainkan dari hayat Kristus yang bekerja di dalam seseorang. Ketika seseorang hidup oleh hayat Kristus, ia akan membawa suplai rohani kepada orang lain. Sebaliknya, bila seseorang hanya mengandalkan talenta alamiah, pelayanan itu mungkin tampak berhasil secara luar, tetapi tidak memiliki kuasa rohani untuk membuka hati manusia. Karena itu, kunci pelayanan bukanlah metode atau strategi, melainkan Kristus sendiri yang hidup dan bekerja di dalam umatnya. Pengalaman membuka dan menutup yang dilakukan Tuhan juga mendidik orang percaya untuk mengenal hatinya. Terkadang Tuhan menutup suatu kesempatan bukan karena Dia menolak kita, tetapi karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan kehendak-Nya. Banyak kaum beriman baru menyadari maksud Tuhan setelah melewati masa penantian dan penutupan. Dalam masa seperti itu, Tuhan sedang melatih iman dan ketergantungan kita kepadanya. Kristus tidak pernah salah dalam membuka atau menutup karena Dia memegang kunci menurut hikmat ilahi. Saudara-saudari, pada akhirnya kunci Daud menunjukkan bahwa Kristus sebagai pusat ekonomi Allah dan sumber segala kekayaan rohani. Dia membuka jalan bagi manusia untuk menikmati Allah, mengalami hayat ilahi, dan masuk ke dalam realitas kerajaan. Respon yang tepat dari orang percaya adalah belajar tunduk kepada otoritas Kristus, memberikan tempat bagi Dia dalam segala aspek hidup, dan membiarkan Dia membuka maupun menutup menurut kehendak-Nya. Ketika Kristus benar-benar menjadi kepala dalam kehidupan dan gereja, maka maksud Allah dapat digenapi di bumi melalui umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar terhadap setiap otoritas-Mu Tuhan. Tuhan, Dikau berdaulat atas segala di dalam penghidupan kami. Tuhan, kami belajar tidak mengandalkan kemampuan alamiah kami, tidak mengandalkan kecakapan alamiah kami, tetapi kami Tuhan terus terbuka kepada pimpinan Tuhan. Tuhan, Dikaulah pemegang kunci Daud, Dikau berhak menutup, juga Dikau berhak membuka. Tuhan, bahwa kami terus membiarkan Tuhan yang memimpin di dalam aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.